Ya pemirsa, kembali di Breaking News. Hari ini mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sidang peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dan langsung kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengetahui suasana terkini setelah sidang diskors. Sudah ada rekan kami Faisal Rinaldi yang akan mewawancarai langsung Titin Prillianti, kuasa hukum dari Saka Tatal. Faisal, selamat siang. Bagaimana kelanjutan sidang setelah diskors? Ya, selamat siang Aldi dan juga pemirsa. Kurang lebih sebentar lagi pukul 2 siang ini sidang lanjutan PK atau peninjauan kembali Saka Tatal akan dimulai setelah tadi diskors oleh hakim pada pukul 1 siang tadi. Dan Aldi dan juga pemirsa, kita akan berbincang dengan kuasa hukum dari Saka Tatal, yakni Ibu Titi. Nampaknya sedang dimintai foto terlebih dahulu, di mana Aldi kita akan menjelaskan terlebih dahulu Aldi bahwa tadi memang sejumlah memori PK telah dibacakan oleh kuasa hukum dari Saka Tatal, di mana informasinya tadi ada sebanyak 17 halaman memori tersebut yang dibacakan secara bergantian oleh ke-20 pengacara atau kuasa hukum dari Saka Tatal. Sebentar saja Bu ya. Ya Aldi, mungkin boleh dijelaskan Bu, nanti setelah diskors agendanya apa Bu, pembacaan apa yang dilanjutkan? Ya, masih ada penambahan novum yang karena gini, waktu kita memasukkan memori PK kan belum ada novum-novum baru yang kita ketahui setelah adanya PK yang sudah kita masukkan, misalnya keterangan Dede, kemudian ada rapidnya Peggy gitu. Jadi kan ada hal-hal yang memang harus dimasukkan kembali gitu, dan itu menjadi pertimbangan kami untuk memasukkannya. Saya udah mulai, Mas. Baik, terima kasih Bu Titin. Ya, Aldi dan juga pemirsa, nampaknya sebentar lagi sidang PK atau peninjauan kembali Saka Tatal akan dilanjutkan. Seluruh kuasa hukum dari Saka Tatal tadi kita sudah melihat, Bu Titin kemudian juga kuasa hukum lainnya sudah mulai memasuki ruang sidang Cakra, di mana di tempat digelarnya sidang PK Saka Tatal. Nah, untuk lanjutan ini pukul 2 siang ini Gede tadi disampaikan oleh Bu Titin adalah pembacaan novum atau sejumlah bukti baru yang dimiliki oleh pihak pemohon atau dalam hal ini pihak dari Saka Tatal, di mana salah satunya adalah tadi salinan sidang putusan dari PG Setiawan yang memang sudah digelar pada 8 Juli 2024 lalu. Dan selain itu Aldi dan juga pemirsa, memang untuk novum atau bukti baru lainnya yang nantinya akan disampaikan di lanjutan sidang ini adalah salah satunya adalah keterangan terbaru dari Dede yang merupakan saksi kunci kasus Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Aldi dan juga pemirsa, memang Dede ini baru saja menggemparkan, dikatakan memang ia mengaku bahwa pada saat 2016 lalu ia memberikan keterangan palsu karena pada saat itu ia mengaku diarahkan oleh ayah dari almarhum Eki, yakni Ibtu Rudiana dan juga Aep, untuk memberikan keterangan tersebut. Dan Aldi dan juga pemirsa, memang menarik untuk ditunggu lanjutan sidang dari peninjauan kembali atau PK Saka Tatal yang akan dilanjutkan kurang lebih sebentar lagi, yakni karena memang sidang ini akan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Novum tersebut atau bukti baru inilah yang nanti akan disampaikan oleh pihak atau tim kuasa hukum dari Saka Tatal di dalam persidangan, di mana bukti baru tersebut atau novum itu yang memang nantinya akan disampaikan kepada majelis hakim sebagai pertimbangan untuk mengabulkan PK atau peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Sementara itu juga nantinya Saka Tatal akan membuktikan dan juga agar memperbaiki nama baiknya dalam sidang PK atau peninjauan kembali ini. Aldi, kembali ke Anda. Faisal Rinaldi, terima kasih atas laporan Anda dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kita sama-sama akan nantikan bagaimana jalannya sidang lanjutan peninjauan kembali dari Saka Tatal ini. Terima kasih Faisal. Selanjutnya, berusaha hari ini Saka Tatal jalani sidang peninjauan kembali, dan berikut wawancara eksklusif iNews dengan Saka Tatal dan kuasa hukumnya saat dalam perjalanan menuju Pengadilan Negeri Cirebon. Kita ngobrol santai aja Bu ya dan juga Saka. Ini kita dalam perjalanan menuju ke hotel. Nah, tadi persiapan Saka di rumah dan juga Bu Titin, mungkin Saka dulu nih boleh dijelasin persiapan tadi gimana aja sih? Tadi persiapan Saka ini dari semalamnya banyak dukungan juga dari teman-teman Saka
dan tetangga Saka banyak dukungannya, banyak supportnya. Jadi persiapan Saka ini udah bener-bener Saka tuh ini udah siap, Matang ya. udah siap matang. Saka kondisinya pagi ini gimana sih Kak? Antusias apa gimana, perasaannya gimana nih Saka? Ya perasaannya alhamdulillah Saka tuh bersyukur punya teman-teman solidaritas tuh bener-bener rela meninggalkan pekerjaannya demi mendukung Saka dan menyupport Saka. Mungkin kalau teman-teman yang nanti lihat juga sampaikan terima kasih dulu Saka ke teman-temannya. Dan Saka juga berterima kasih kepada teman-teman Saka yang rela meninggalkan pekerjaannya demi meluangkan waktu membela Saka Tatal dan mendukung Saka Tatal. Saka berterima kasih banget atas dukungannya buat teman-teman Saka dan dari netizen yang lainnya. Oke Saka, tadi kan sebelum berangkat saya ngelihat ya Saka doa dulu bersama dengan ibu kemudian juga kakak-kakak. Nah tadi juga sempat sarapan ya. Sarapan apa sih Saka kalau boleh tahu Saka? Nah, nasi ayam sama gudeg. Itu Saka emang suka ya? Gudeg sama nasi ayam ya? Ya sebenarnya sih Saka di perantauan juga maka yang ada aja dimakan, jadi lauknya apa juga nggak jadi masalah, yang penting makan aja. Oke, ya gede memang Saka ini merupakan sosok yang sederhana sekali. Tadi juga kami sempat melihat, ya sempat sarapan terlebih dahulu dengan nasi gudeg dan juga ayam. Nah ini Saka, kita masih penasaran sama baju perkasa ini. Boleh dikasih lihat? Nah ini siapa yang desain sih Saka? Kalau boleh tahu? Tim Dari tim kuasa. Dari tim kuasa. Kuasa hukum ini berkoordinasi tim perkasa. Perjuangkan keadilan Saka. Mantap. Saka ini kan kita di depan mobil kita nih ada teman-teman Saka. Nah ini teman-temannya dari mana aja sih kalau boleh tahu Saka, boleh dijelasin? Jadi teman-teman itu dari kampung Saka sendiri, juga ada dari kampung lain juga, jadi sebagian. Jadi itu teman-teman waktu Saka kecil main. Alhamdulillah teman-teman Saka ini benar-benar mendukung dari awal sampai saat ini. Biasanya kalau nongkrong sama teman-teman tuh main apa sih Saka? Tadi kan sempat ngobrol ya sama Adam, main ML atau apa gitu. Main apa sih Saka kalau boleh tahu? Ya main ML aja, ada yang main ML, ada yang main FF. Jadi ada yang main gitaran juga. Dan paling senang main apa? Layangan. Sama mancing. Kalau mancing mah itu nomor 2 ibu. Oh, yang penting main layangan ya. Iya. Jadi kan saya kadang-kadang gini ya, kalau kita pergi sama Saka, misalnya pulang siang-siang ribut aja, ibu, ini jam berapa kita nyampe? Nah, ngapain sih Saka? Mau main layangan. Satu hal mungkin yang orang lain tidak paham ya. Jadi Saka sudah menerima perlakuan yang luar biasa pada saat penangkapan, penyiksaan yang luar biasa, dan itu bukan kebohongan. Tetapi satu hal yang saya kagetnya itu apa? Saka tuh tidak pernah memaki loh atas apa yang dia terima perlakuannya. Jadi dia tuh tahu yang melakukan tindakan penyiksaan itu anggota kepolisian, tapi sedikit pun ketika misalnya dia bercerita tidak pernah memaki. Itu yang saya bingung, ini anak kalau marah dia cerita masa lalunya, dia disiksa bu, saya dibegini, tapi tidak sedikit pun keluar makian terhadap oknum yang melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan, bahkan tidak manusia kepada Saka. Itu yang orang lain tidak paham. Dia nggak pernah sedikit pun memaki. Saya juga bingung, kok ini anak marah, punya rasa dendam, tapi tidak pernah memaki. Jadi dia cerita aja, tapi nggak ada kalimat-kalimat hujatan kepada anggota yang pernah melakukan tindakan yang tidak manusiawi kepada Saka. Itu yang orang-orang nggak paham gitu. Tentunya bertolak belakang sekali Bu ya, yang selama ini dikatakan Saka tuh geng motor segala macam, ternyata Saka hobinya cuma main layangan ya Bu ya. Layangan dan mancing. Ya kalau mancing berapa? 25.000 dapat ikannya 4. Iya. Masih Ya. suka mancing Saka? Masih suka. Waktu kemarin aja 25.000 cuma dapat 1. Aduh dapat. Oh ya mendingan beli ya. Jadi Saka kan punya kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya kan itu bukan kebiasaan aneh gitu, hanya main layangan, mancing. Yang jadi masalah ketika mancing kan dia minta duit tuh ke kakaknya, ribut kakaknya, daripada buat mancing dapat ikan 1. Nanti jangan-jangan setelah sidang mau langsung mancing nih. Iya. Ya kalau itu mah mancingan tergantung posisinya juga, kondisinya kan lagi nggak enak badannya, yang nggak berangkat. Kalau lagi enak badannya, terus juga kondisinya teman-teman juga ngajak teman-teman, terus teman-temannya nggak mau ya nggak jadi.
Jadi ada teman-teman juga yang mendampingi walaupun mancing juga. Oke. Pak Saka, kemarin kan sudah dinyatakan bebas murni ya. Mungkin boleh dijelaskan tuh gimana tuh prosesnya? Jadi sebenarnya Saka kan keluarkan 2020 bulan 4 April ya. April. Jadi Saka itu masih wajib lapor. Awalnya wajib lapor itu 1 minggu sekali, setelah berapa bulan 2 minggu sekali, setelah hampir 1 tahun lebih Saka tuh wajib lapor 1 bulan sekali. Jadi itu bertahap. Tapi alhamdulillah Saka berterima kasih kepada Bapak Pamis Kadi, tidak ada halangan untuk wajib lapor. Saka tanpa harus mendatangkan ke pengadilan. Jadi Saka wajib lapor itu hanya lewat video call. Zoom gitu ya. Ya. Oke. Jadi alhamdulillah Saka jadi kerja merantau aja tuh masih bisa. Oh. Yang penting Saka tetap wajib lapor. Oh, jadi selama bebas bersyarat itu pas April 2020 Saka Pinjaman kembali. Sebelum kami membacakan, kami ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia Ketua Majelis bahwa klien kami pemohon PTN Saka Tatal telah mendapat perlindungan dari lembaga perlindungan transaksi LPSK. Dan kemudian mulai hari ini Saka Tatal dipantau oleh LPSK dalam pendampingannya juga. Mungkin ada dari LPSK hadir di sini untuk berdiri. Ya, ini mereka kami perkenalkan yang majelis. Ya, ada surat mengenai ya surat tugas. Silakan Ibu ke depan. Di depan sudah masuk. Beliau ini kami Ada perkenalkan. 7 orang ya, nentek mana? Ibu dengan Ibu Sri ya. In progress. Untuk Aibda Mufaris, Muhammad Muharoji, dan Arya Alay Permana, mana ininya? Ininya mana?
Mungkin lagi makan siang. Baik, pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan sidang lanjutan peninjauan kembali dari mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal yang diadakan di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dan seperti sama-sama kita ketahui, sidang sudah berlangsung sejak pagi hari tadi, namun sempat diskors. Dan saat ini di layar kaca Anda sudah melihat bahwa tim kuasa hukum, tim Kejari Cirebon Kota, juga Hakim Ketua PN Cirebon sudah memulai kembali jalannya persidangan ya, dengan berbagai novum atau fakta-fakta terbaru yang telah disiapkan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal. Nanti misalnya kalau sudah ada, silakan diajukan. Sudah ada. Sebelumnya, pemirsa, Saka Tatal mantan terpidana kasus Vina mengajukan atau mendaftarkan permohonan peninjauan kembali PK kasusnya Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 8 Juli 2024. Dan dalam PK tersebut, kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang tadi juga sempat diwawancarai oleh rekan kami yang berada di lokasi, Faisal Rinaldi, menyebut ada 4 novum atau bukti baru yang diajukan kepada hakim. Keempat novum itu diantaranya adalah hasil putusan Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Bandung terhadap Peggy Setiawan, yang sama-sama kita ketahui pula bahwa Pengadilan Negeri pada saat itu sudah mengabulkan pra-peradilan dari Peggy Setiawan dan akhirnya Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Kemudian juga keterangan dari Dede Ruswanto yang mengaku telah berbohong dalam kesaksiannya dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Ini menjadi bukti tambahan atau novum yang dibawa oleh kuasa hukum dari Saka Tatal, di mana juga baru-baru ini kita ketahui Dede mengaku telah memberikan keterangan palsu pada sidang 8 tahun silam 2016 dan juga menyatakan bahwa dirinya siap dihukum atas pernyataan palsu yang ia buat pada persidangan di 2016 silam tersebut. Selain itu juga ada ratusan dokumen berbentuk foto dan 5 dokumen visual yang diserahkan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal di sidang peninjauan kembali atau PK hari ini di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Atas dasar tersebut, kuasa hukum tadi juga menyatakan keyakinannya jika PK yang diajukan oleh kliennya ini terlindung terkait dengan perlindungan akan dikabulkan. Jadi silahkan ya, tapi di luar dari persidangan, gitu ya, bukan di dalam persidangan. Di dalam persidangan hanya sebagai pengunjung sidang. Ya. Siap, Yang Mulia. Silahkan dilanjutkan. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Ketua Majelis yang kami muliakan, perihal penambahan memori peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung Indonesia 2607K/P/Sus 2016 junto putusan nomor 50 Pitsus Anak 2016 PT Bandung junto putusan nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN Cirebon atas nama Saka Tatal bin Bagja. Dengan hormat, perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. Haji Muhammad Farhat Abbas, SHMH, Krisna Murti, SHMH, Titin Prialianti, SHMH, Dr. Fahmi, SHMH, Dr. Tajudin Rahman, SHMH, Riswanto, SHMH, Novi Ratnajuwita, SHMH, Muhammad Rizaldi Hendriawan, SH, Khairuddin SH, MH, Mila Kamila, SHMH, Hendra Dinata, SHMH, Mary Alita, SHN, Edwin Patogi Pasaribu, SH, Yasin SH, Agus Prayoga SH, RT Dadan Mariana SHMPC, Dimas Hairiah Dimasari SHMH, Nasrul Hiban SHMH, Sipus Tatari SHMH, Marlina SH, Aloy Ferdinand SH, Ahmad Rizky Rabbani Ka'ban SH, Gabriel Chandra SH. Keseluruhnya merupakan advokat magang, konsultan hukum Farhat Abbas dan rekan, konsultan hukum Krisna Murti Law and Partner, atau konsultan hukum Titin Prialianti SHMH dan rekan, beralamat Jalan Damang Operatori nomor 11A Jakarta Selatan. Sehubungan dengan adanya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh anak Saka Tatal tertanggal 8 Juli 2024 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2607 2016 1 Agustus 2017 junto putusan Pengadilan Tinggi
50 pidana khusus anak 2016. Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 2 November 2016 contoh putusan Pengadilan Negeri 16 khusus anak 2016. Pengadilan Negeri Cirebon 10 Oktober 2016 bahwa memori peninjauan kembali ini merupakan bagian satu kesatuan dengan memori peninjauan kembali yang telah diajukan tanggal 8 Juli 2024 yang tidak dipisahkan. Adapun tambahan memori peninjauan kembali menambah terkait novum bukti baru dan alasan kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam memutus dan mengadili yang diuraikan di bawah ini. Penambahan penjelasan novum. 1. Tambahan penjelasan tentang kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan novum gambar 15 perolehan novum 1 sampai dengan 4 diketahui oleh saudari Selis pada bulan Mei 2024. Polisi yang berada di TKP flyover Tahulun ketika peristiwa 27 Agustus 2016 menyimpulkan peristiwa tersebut adalah kecelakaan tunggal. Dalam keterangannya, Muhammad Rizky Rudiana dan Vina ditemukan dalam keadaan tergeletak di jalan pelayang flyover Jalan Pangeran Cakrabuana, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Muhammad Rizky Rudiana dalam kondisi sudah tidak bernyawa, telinga kanan mengeluarkan darah, tangan kanan dan kaki patah, pipi kanan lebam, sementara Vina didapati masih hidup dengan luka-luka kaki kanan patah. Keduanya dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Mereka menyatakan motor milik Muhammad Rizky Rudiana terdapat goresan bodi kanan berukuran 20 sampai 30 cm. Spakbornya pecah. Sepeda motor korban mengalami rusak di bagian kap depan kanan dan stang motor bengkok. Ada bekas men di ban depan bagian besi. Setelah kanan dan goresan aspal sepanjang 1,5 meter, tidak ada pecahan helm maupun bagian dari sepeda motor dan bekas rem. Selanjutnya di marka yang tingginya 20 cm terdapat cat warna hijau yang menempel. Terdapat bekas darah pada satu titik, lainnya hanya berupa tetesan di arah sumber. Ketiga, polisi lalu lintas juga menemukan potongan daging di baut tiang PJU penerangan jalan umum yang masih basah. Ada noda darah dan goresan di jalan. Diperkirakan para korban dari tiang JPU basah, ada noda darah dari goresan jalan. Diperkirakan para korban dari tiang JPU terpelanting sejauh 3 meter. Saksi Topik halaman 51 putusan nomor 4 pidana 2017 PN Cirebon. Atas identifikasi TKP tersebut, polisi menyimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi adalah kecelakaan lalu lintas. Novum pada keterangan saksi Muhyiddin pada halaman 48 sampai dengan 50. Putusan nomor 4 pidana B 2017 PN Cirebon. Topik 50 sampai dengan 52. 4 garis miring PIT B 2017 PN Cirebon. Yudo Prasetyo halaman 68 69. 4 PIT B 2017 PN Cirebon. Dr. Ida Silvia yang melakukan visum terhadap anak korban Vina menerangkan dengan konsultasi mediko-legal Dr. Andri Nur Rahman SP. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada pelipis kanan dan tungkai bawah kanan. Luka memar pada kepala bagian kiri dan dagu, patah tulang kering kanan serta pendarahan aktif pada kedua lubang hiu. Kedua lubang telinga dan mulut ditemukan pendarahan aktif dari lubang kemaluan berwarna merah. Segar encer tanpa disertai gumpalan jaringan. Halaman 135 putusan nomor 4 pidana B 2017 PN Cirebon. C. Saksi Dr. Rahma Tiara Anita halaman 59 sampai dengan 62. Putusan nomor 4 PIT B 2017 PN Cirebon yang menerangkan anak korban Muhammad Rizky Rudiana bahwa sudah terjadi kaku mayat terdapat pada lengan tungkai yang belum lengkap,
mudah dilawan, lebam mayat terdapat pada panggung warna merah keunguan, hilang dengan penekanan, kulit perut kanan bawah belum tampak biru kehidauan, seorang laki-laki warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan 180 cm, bawah pada dada kanan 15 cm dari garis tengah, 19 cm dari bagian pucuk bahu terdapat 2 buah luka lecet ukuran 2 x 0,5 cm dan 1 x 0,5 cm. Warna kemerahan, teraba derik tulang pada tulang lengan atas kanan, teraba derik tulang pada tulang hasta dan pengupil kanan, bawah pada lengan bawah kanan 15 cm siku kanan, 1 cm garis dari garis tengah belakang ke arah luar, terdapat sekumpulan luka lecet luas 7 x 6 cm, ukuran terbesar 5 x 2 cm, ukuran terkecil 0,5 x 0,5 cm. Warna kemerahan, bahwa pada punggung tangan kanan 4 cm dari pergelangan tangan, pada garis tengah belakang terdapat luka terbuka ukuran 3,5 x 1 cm. Kedalaman 1,5 cm, dasar otot tepi tidak rata, sudut tumpul terdapat jembatan jaringan warna merah, bahwa pada punggung tangan kanan 3 cm dari pergelangan tangan, 2 cm dari garis tengah belakang, pada lengan atas kiri 6 cm dari puncak bahu, 13 cm dari garis tengah belakang ke arah luar, terdapat luka lecet ukuran 28 x 5 cm warna kemerahan. D. Ahli Dr. Andri Nur Rahman, halaman 17 putusan nomor 4 Pidana B 2017 PNTBN, menerangkan bahwa korban yang mengalami luka lantas jalan aspal mulus maka akan mengalami trauma tumpul. Keterangan polisi pada huruf A menerangkan Muhammad Rizky Rudiana Pina korban kecelakaan lalu lintas tunggal, terdapat kesesuaian antara kerusakan motor di sebelah kanan dan luka-luka anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Pina di sebelah kanan, serta kesimpulan ahli dari Andri Nur Rahman, Dr. Andri Nur Rahman, yang menyatakan korban yang mengalami laka lantas di jalan aspal mulus maka akan mengalami trauma tumpul. Bahwa keterangan di atas diperkuat dengan fakta tidak adanya bukti CCTV, pesan elektronik, tidak ada kaitan darah korban di badan dan pakaian pelaku lainnya, tidak ada bukti darah korban di alat-alat kekerasan, tidak ada bukti korban pakaian dan atau badan korban kotor tanah yang menempel di rumput, tidak ada bukti sidik jari pelaku di kendaraan Muhammad Rizky Rudiana. Darah hanya terlihat banyak di TKP flyover Talun, tempat kedua korban ditemukan, rujuk halaman dan putusan perkara. Tidak ada bukti yang ditemukan pada TKP utama di lahan kosong belakang showroom. Tidak ada darah korban. 1. Tidak ada jejak ban motor. Kesimpulan kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Pina dikarenakan kecelakaan lalu lintas tunggal. 2. Tambahan penjelasan Nupum 6 Liga Akbar. Nupum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Juni 2024 bahwa penjelasan Nupum tambahan 6 video Liga Akbar tersebut dan keterangan Dede Riswanto pada putusan nomor 16 Sus Anak 2016 Cirebon yang keterangannya dibacakan menerangkan: A. Bahwa ia melihat motor yang dikendarai Muhammad Rizky Rudiana dan Pina dikejar oleh 4 motor yang dikendarai oleh 4 orang. Kemudian Dede melihat dan mengejar, berusaha memukul Muhammad Rizky Rudiana dengan balok bambu. Namun dalam perbincangan dengan Dedi Mulyadi, dengan Pradi, dengan bukti di YouTube yang memberikan keterangan baru bahwa keterangannya dalam penyidikan ketika itu diarahkan oleh Rudiana, sehingga peristiwa yang diceritakan dalam penyidikan itu adalah tidak benar. Kesimpulan dari tambahan penjelasan Nopum ke-6 adalah
keterangan baru Liga Akbar dan Dede Riswanto itu membuat fakta persidangan tentang peristiwa pengejaran pelaku yang berakhir dengan tewasnya Muhammad Rizky Rudiana dan Vina menjadi tidak benar, sehingga peristiwa sebagaimana yang dituduhkan itu tidak benar dan tidak pernah ada. Dilanjutkan sama Krisna Murti. Dilanjutkan yang mulia. 3. Novum ke-9, anak Sakatatal adalah korban pemaksaan keterangan penyiksaan. Novum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Juni 2024. Novum ini menerangkan anak Sakatatal di acara Rakyat Bersuara di iNews TV pada 11 Juni 2024 menyatakan ia mengalami penyiksaan baik di Polres Cirebon maupun di Polda Jabar. B. Keterangan tentang penyiksaan ini sudah anak Sakatatal ungkap dalam persidangan putusan nomor 16 pidana sus anak PN Cirebon. Keterangan soal penyiksaan ini juga disampaikan oleh Aldi dalam perbincangan dengan Uya Kuya. Aldi salah satu dari 8 orang yang ditangkap oleh Rudiana pada 31 Agustus 2016. Namun kemudian dibebaskan. Bercerita kepada Uya Kuya bahwa dirinya dan 7 orang lainnya mengalami penyiksaan selama interogasi oleh Rudiana dan tim. Kesimpulan novum ke-9 adalah prinsipnya hakim harus menolak keterangan anak Sakatatal yang diperoleh dari tindakan penyiksaan. 4. Novum ke-10, penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat. Dihapusnya DPO artinya perbuatan pasal 340 KUHP tidak pernah ada. Novum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Mei 2024 bahwa bukti tersebut menerangkan terkait penghapusan 2 orang daftar pencarian orang, yaitu saudara Andi dan saudara Dani, yang dinyatakan fiktif oleh Polda Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan 8 orang terpidana berdasarkan putusan nomor 3 pidana B 2017 PN Cirebon dan putusan nomor 4 pidana B 2017 PN Cirebon menerangkan bahwa pada putusan nomor 16 pidana sus anak 2016 PN Cirebon, nomor 3 pidana B 2017 PN Cirebon dan nomor 4 pidana B 2017 PN Cirebon, unsur perencanaan ada pada Dani DPO. Dani yang telah merencanakan sejak 17 Agustus 2016 dengan cara Dani menyebarkan SMS pesan pendek kepada Sudirman. Lihat halaman 85 putusan nomor 16, halaman 123 nomor 3 pidana B 2017 PN Cirebon dan halaman 106 nomor 4 pidana B 2017 PN Cirebon. B. Bahwa putusan nomor 16 pidana sus anak 2016 PN Cirebon, nomor 3 pidana B 2017 PN Cirebon dan nomor 4 B 2017 PN Cirebon terkait dengan motif mens rea ada pada Dani, Andi dan Peggy ketika pelaku yang dinyatakan DPO. C. Bahwa pada urusan nomor 16 pidana sus anak 2016 PN Cirebon, mens rea, motif dan tindak pidana ini dimiliki oleh Peggy. Peggy suka dengan Vina yang disenangi Egy, sedangkan Vina adalah teman dekat anaknya, sehingga Vina menolak cintanya saudara Egy dan Peggy alias Perong tersebut. Saksi Rudiana, halaman 36 putusan nomor 16 pidana sus anak 2016 PN Cirebon. Dan dendam terhadap geng motor ekstisi dan cinta saudara Dani yang tolak oleh anak korban Vina tidak lain adalah teman dekat anak korban Muhammad Rizky Rusdiana. Halaman 75 putusan nomor 16 pidana sus 2016 PN Cirebon. D. Bahwa pada putusan nomor 4 pidana B 2017 PN Cirebon di halaman 8, motif ada pada Andi menyampaikan ada masalah dengan geng ekstisi dan meminta bantuan kepada geng motor Monraker untuk mencari kelompok geng motor ekstisi.
Kesimpulan dengan 2 orang daftar pencarian DPO dan dibatalkannya penetapan tersangka Peggy Setiawan dan putusan nomor 10 pidana pra 2004 PN Bandung unsur subjektif rencana dan motif tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 jungto pasal 338 KUHP tidak terpenuhi karena unsur perencanaan menghilangkannya nyawa pembunuhan terletak pada 3 orang daftar pencarian orang yang fiktif Andi, Dani, Peggy alias Peron. 2. Alasan kehilapan dan kekeliruan yang nyata hakim dalam memutuskan dan mengadili perkara aku A. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap anak Sakatatal bin Bagja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku non prosedural. 1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat ditemukan anak korban Muhammad Rizky Rusdiana dan Vina telah terjadi kecelakaan lalu lintas di tempat kejadian peristiwa TKP Flyover Talon Kota Cirebon yang diumumkan oleh Polsek Talon karena kecelakaan tunggal lalu lintas. Namun peristiwa tersebut berubah menjadi pembunuhan berencana, penganiayaan dan pengeroyokan setelah Ibtu Rudiana mencurigai dan melihat kondisi korban anak Muhammad Rizky Rusdiana terjadi kejanggalan pada kondisi sepeda motor, tidak terjadi kerusakan, motor hanya lecet saja. Dan menurut versi Ibtu Rudiana, melihat kondisi tubuh anaknya Muhammad Rizky Rudiana di rumah sakit Gunung Jati terdapat luka tusukan senjata tajam di bagian dada anaknya. Atas dasar kecurigaan tersebut, untuk itu Ibtu Rudiana menelusuri di tempat kejadian peristiwa TKP di Flyover Talon Kota Cirebon dan bertemu dengan saksi Aib dan Dede Riswanto tertanggal 28 Agustus 2006 31 Agustus 2016. Saksi Aib dan Dede Riswanto menyampaikan kepada Muhammad Rizky Rusdiana jika anak korban Muhammad Rizky Rusdiana dan Vina pada malam itu pengeroyokan oleh anggota geng motor, dan akhirnya Ibtu Rudiana meminta nomor telepon saksi Aib dan Dede jika ada anggota geng motor tersebut untuk segera menghubunginya. A. Pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saksi Rudiana membuat laporan polisi di Polres Cirebon dengan nomor laporan LP 953B Romawi 8 2016 JBR Cirebon Kota dengan tidak pidana pengeroyokan atau penganiayaan pasal 170 untuk JO 351, JO 338, JO 285 KUHP. B. Pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saksi Rudiana diperiksa sebagai pelapor di Polres Cirebon Kota. Pada berita acara pemeriksaan BAP telah menetapkan pelaku sendiri setelah saksi Rudiana melakukan interogasi kepada pelaku 8 orang, yaitu Eko Rahmadani alias Koplak, Suprianto alias Kastu, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Sudirman alias Pajel, Rivaldi Aditya Wardana, Saka Jaya. Dilanjutkan yang mulia. Bahwa laporan polisi yang dibuat oleh Ibtu Rudiana adalah tidak lazim karena proses pembuatan laporan polisi dibuat setelah Ibtu Rudiana melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap 8 orang terpidana termasuk anak Sakatatal, serta laporan polisi yang dibuat oleh Ibtu Rudiana menyebutkan terdapat luka adanya bekas senjata tajam, padahal Ibtu Rudiana belum tahu secara pasti penyebab kematian anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina. 2. Bahwa pada hari yang sama, tanggal 31 Agustus 2016, telah terbit surat perintah penyidikan nomor sidik 2327
7/2016 Reskrim, yang pada intinya surat perintah penyidikan tersebut untuk melakukan tugas penyidikan terhadap pelaku dan barang buktinya telah dijadikan tindak pidana pembunuhan dan pengeroyokan atau penganiayaan atau pemerkosaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 di Jalan Perjuangan, Kampung Situnggang, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dan atau pasal 170 dan atau pasal 285 KUHP, membuat rencana penyelidikan, melaporkan hasil penyelidikan kepada bahwa sebelumnya Polsek Talun tertanggal 28 Agustus telah mengumumkan jika matinya korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina adalah karena kecelakaan tunggal lalu lintas. Namun peristiwa tersebut berubah menjadi pembunuhan dan penganiayaan dan pengeroyokan sejak Ibtu Rudiana melakukan penangkapan tanpa surat penangkapan terlebih dahulu terhadap tersangka termasuk anak Sakatatal bin Bagja dan pengajuan laporan polisi pembunuhan, pengeroyokan, sub penganiayaan dan sub pemerkosaan di Polres Cirebon Kota. 3. Bahwa tindakan kepolisian Resort Cirebon Kota yang tiba-tiba menaikkan ke tahapan penyidikan tanpa melalui tahapan penyelidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh Ibtu Rudiana telah melanggar ketentuan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan pasal 102 penyelidik yang mengetahui menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. 2. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat 1 huruf B. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat 1 dan ayat 2, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sedaerah hukum. 4. Bahwa 8 orang tersebut termasuk anak Sakatatal bukan tertangkap tangan, melainkan penangkapan tanpa prosedur yang sesuai. Menurut pasal 1 ayat 19 KUHP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian disuruhkan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Bahwa tindakan kepolisian Resort Cirebon Kota yang melakukan penyidikan tanpa didahului penyelidikan terlebih dahulu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang oleh pihak kepolisian Resort Cirebon Kota langsung terhadap 8 orang calon tersangka tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu, tidak dilakukan undangan klarifikasi untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang langsung terhadap 8 orang tersebut oleh pihak kepolisian Resort Cirebon Kota di tanggal 31 Agustus 2016 menaikkan ke tahap penyidikan tanpa lidik atau penyelidikan tanpa adanya gelar perkara dan bukti permulaan yang cukup.
Dilanjutkan Pak. Oh, udah. Nggak usah. Ya. Bahwa penangkapan terhadap 7 orang terpidana, 8 orang terpidana, termasuk anak Sakatatal yang adalah penangkapan yang tidak didasarkan pada surat perintah penangkapan tertulis oleh Ibtu Rudiana. Untuk itu, proses penangkapannya adalah tidak sah dan proses untuk penetapan tersangkanya juga tidak sah. 7. Bahwa setelah penangkapan prosedur yang benar yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana terhadap anak Sakatatal, selanjutnya anak Sakatatal dilakukan penyiksaan dan dilakukan penahanan yang tidak dipisahkan dengan orang dewasa. Tindakan kepolisian tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 30 Undang-Undang UU SPPA yang ditempatkan ruang pelayanan khusus anak. 8. Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana terhadap 8 orang terpidana mengandung konflik kepentingan keluarga, konflik of interest, karena Ibtu Rudiana adalah ayah kandung dari korban Muhammad Rizky Rudiana atau mengandung hubungan kekeluargaan. Karena penangkapannya yang dilakukan tanpa prosedur yang dilakukan dan melanggar ketentuan yang berlaku. 9. Bahwa keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka di samping minimum 2 alat bukti minimum yang cukup. Sebelum dilanjutkan, tolong kuasa dari pemohon tidak perlu untuk merekam ya, karena ini sidang sudah live ya. Silakan lanjutkan. Semata-mata bertujuan memberikan kepastian transparansi dan perlindungan hak-hak asasi seorang agar sebelum ditetapkan tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang sah yang ditemukan penyidik. 10. Bahwa oleh pihak Kepolisian Resor Cirebon Kota pada perkara anak Sakatatal bin Bagja tidak ditemukan bukti apapun yang menunjukkan anak Sakatatal bin Bagja dalam penyelidikan dilakukan undangan klarifikasi atau panggilan yang dilayangkan oleh pihak Kepolisian Resor Cirebon Kota sebagai calon tersangka, sebagaimana berita acara resume perkara yang tidak ada pemanggulan. Sebelum ditetapkan tersangka oleh Kepolisian Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat, maka itu penetapan tersangka terhadap anak Sakatatal bin Bagja tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Dilanjutkan. Izin yang mulia. B. Kehilapan hakim dalam menilai penyebab matinya korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina. 1. Bahwa berdasarkan surat nomor PIR garing 77 garing Romawi 9 garing 2016 garing Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berusia 16 tahun tampak mayat sudah membusuk. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa tulang atap tengkorak di bagian belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil kanan. Luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam, dan tungkai bawah kiri. Luka lecet pada mata kiri bagian luar hingga punggung kaki kiri, serta resapan darah pada bagian kulit dada. 2. Bahwa surat nomor
Fer garing 76 garing Romawi 9 garing 2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Vina dengan kesimpulan pada mayat perempuan berusia sekitar 16 tahun tampak mayat sudah membusuk. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang rahang bawah, dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan, patah tulang paha kanan, patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan kematian. A. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan, punggung tangan kiri. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri. B. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka pada perut kiri dan paha kiri serta warna kemerahan pada paha kanan. Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dengan hasil temukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan. Alasan kehilapan atau keliruan yang nyata hakim dalam adil perkara aku: 1. Bahwa Yudek Pakti pada putusan nomor 16 garing Pit Sus anak PN Cirebon terdakwa Saka Tatal bin Bagja telah dilakukan pemeriksaan dengan 3 hakim, yaitu Dr. Etik Purwaningsi SHMH sebagai hakim ketua, Suharyati sebagai hakim anggota 1, Ina Herina SHMH hakim anggota 2, bahwa pemeriksaan terdakwa anak Saka Tatal bin Bagja yang pada saat itu berusia 16 tahun telah diperiksa dan diputus dengan 3 orang hakim. Hal ini Yudek Pasi telah salah dalam mengadili perkara anak karena menurut ketentuan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat perkara dengan hakim tunggal. Oleh karena Yudek Pasi salah dalam cara mengadili perkara anak, maka hakim telah keliru dan harus dibebaskan anak Saka Tatal. 2. Bahwa Yudek Pasi dan Yudek Juris telah hilaf atau keliru yang nyata dalam menilai penyebab kematian korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina, karena pada hasil pemeriksaan visum et repertum dan hasil otopsi Muhammad Rizky Rudiana dan Vina dengan dihubungkannya dengan pertimbangan hukum Yudek Pasi bertentangan atau tidak bersesuaian dengan hasil visum et repertum korban Muhammad Rusdiana yang dikeluarkan oleh Dr. Rahmat Trianita tertanggal 22 September 2016 dan surat otopsi atas nama korban Muhammad Rizky Rudiana yang dikeluarkan oleh Dr. Andri Nur Rahman dan visum et repertum korban Vina yang dikeluarkan oleh Dr. Ihda Silvia tertanggal 17 Oktober 2016 dan surat otopsi nomor Fer garing 76 garing Romawi 9 garing 2016 garing Dokpol atas nama Vina. 3. Bahwa permintaan visum et repertum atas nama Muhammad Rizky Rudian tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Cirebon nomor B garing 86 garing Romawi 8 garing 2016 garing Lantas tertanggal 27 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Iin Daryana SH pangkat Aibtu nomor NRP 64010250. Permintaan visum tersebut dibuat sebelum adanya laporan polisi yang dibuat oleh Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 di Polres Cirebon. Syarat untuk menerbitkan visum et repertum adalah dengan adanya laporan polisi yang mempunyai bukti jika ada peristiwa pidana terhadap korban. Namun, surat permintaan visum et repertum untuk Muhammad Rizky Rudiana diminta oleh penyidik polisian tertanggal 27 Agustus pada saat Polsek Talun telah mengumumkan
bahwa korban Desi Rudiana dan Vina meninggal karena kecelakaan lalu lintas tunggal. 4. Bahwa jurek paksi dan jurek juris telah hilaf dan keliru dalam menilai fakta hukum pada putusan nomor 4/P.B/PN/CBN Cirebon halaman 71 sampai 78 terkait peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh 8 orang terpidana termasuk dalam peristiwa tersebut ada anak Saka Tatal bin Bagja, bahwa peristiwa pembunuhan berencana di belakang showroom Jalan Perjuangan Kampung Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sambi, Cirebon adalah tidak pernah ada atau rekayasa atau fiktif. Karena pada persidangan tingkat pertama, saksi Yudo, saksi Topik, saksi Sujat yang melakukan olah TKP tempat kejadian peristiwa di Flyover Talun, Cirebon tidak diajukan dan tidak dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum di persidangan anak Saka Tatal. Adapun keterangan saksi Yudo, saksi Topik dan saksi Suja dihadirkan pada sebagai saksi di putusan nomor 3/P.B/PN Cirebon, lihat halaman 68 putusan nomor 4, lihat halaman 50 putusan nomor 4, lihat halaman pada keterangan Suja yang saya lanjutkan, yang pada pokoknya ketiga orang saksi tersebut melakukan pengolahan TKP di Flyover Talun menerangkan korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina adalah kecelakaan tunggal, kecelakaan lalu lintas, dengan tidak dihadirkannya dan tidak diajukannya tiga orang saksi tersebut pada perkara anak Saka Tatal, maka seolah-olah hakim jurek pasi dan jurek juris mengabaikan hasil olah TKP. 5. Bahwa sehubungan dengan keberatan atas fakta hukum halaman 71 sampai 78 putusan nomor 4/P.B/PN Cirebon yang pada pokoknya menerangkan telah ada pembunuhan berencana dan pengeroyokan yang kami uraikan pada poin 9 memori peninjauan kembali tertanggal 8 Juli 2024, maka peristiwa tersebut tidak pidana pembunuhan, sub pengeroyokan, sub penganiayaan, sub pemerkosaan adalah tidak ada karena jurek faksi dan jurek juris tidak cermat dan tidak teliti atau mengabaikan fakta bahwa peristiwa pembunuhan ini terdapat 2 TKP. TKP pertama di Flyover Talun ketika Muhammad Rizky dijatuhkan. Kedua, di lahan kosong showroom mobil, lahan kosong belakang showroom mobil Jalan Perjuangan Kampung Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sambi, Cirebon sebagai tempat utama pembunuhan dan penganiayaan serta pemerkosaan. Kemudian Flyover Talun, Cirebon, tempat korban Muhammad Rizky Rudiana Vina dikembalikan dan diletakkan. Dari kedua tempat kejadian peristiwa TKP tersebut, TKP kedua di belakang showroom Jalan Perjuangan Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sambi, Cirebon, pihak Polsek Talun tidak melakukan olah TKP saat diumumkan Polsek Talun mengumumkan korban matinya karena kecelakaan lalu lintas tunggal. Selain itu, TKP kedua tidak ditemukan bukti bekas darah tercecer di sepanjang antara Jalan Perjuangan menuju Flyover Talun. Tidak ada bukti sidik jari di barang bukti pelaku di motor korban. Berdasarkan hasil tuan TKP di Polsek Talun, darah korban Muhammad Rizky Rudiana ditemukan darah terpusat dan tercecer di sepanjang jalan. B. Bahwa terhadap putusan nomor 16/Pit.Sus Anak/PN Cirebon terhadap A terdakwa anak Saka Tatal Bagja dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu daripada pemeriksaan saksi yang meringankan, saksi adecan. Proses pemeriksaan tersebut melanggar pasal 183 dan pasal 184 KUHP yang menempatkan keterangan terdakwa diperiksa terakhir sebagai alat bukti setelah keterangan saksi, surat petunjuk dan keterangan ahli. Kesimpulan, berdasarkan uraian tambahan memori peninjauan kembali di atas, maka dapat disebutkan sebagai berikut. 1.
bahwa dari penambahan novum dan penjelasan tambahan keterangan novum matinya korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas. 2. Bahwa unsur 340 tidak terpenuhi karena pemilik unsur subjektif perencanaan dan motif ada pada 3 orang, yaitu 3 DPO, yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Peron, yang fiktif alias tidak ada. 3. Bahwa keterangan anak Sakatatal yang disampaikan pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan diperoleh dari hasil penyiksaan. 4. Bahwa penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Resort Cirebon melanggar ketentuan yang berlaku atau non prosedural. 5. Bahwa jurek paksi dan jurek juris telah hilaf dan keliru dan menilai penyebab kematian korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina. Penyebab matinya korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina bukan karena luka tusuk akibat tusukan senjata tajam atau samurai, melainkan karena kecelakaan lalu lintas. 6. Bahwa tidak ditemukannya bekas darah Muhammad Rizky Rudiana dan Vina yang tercecer di tempat kejadian peristiwa belakang showroom Jalan Perjuangan, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Sabi, Cirebon di TKP kedua, dan tidak ditemukannya sidik dari 8 orang terpidana di TKP kedua dengan tidak ditemukannya bekas darah korban dan sidik jari pelaku, maka peristiwa ini adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. 7. Bahwa putusan nomor 16 garing